Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Last Human, di mana di part sebelumnya kita telah melihat sesosok wanita yang nampak mengenali Suo Tianchen. Jadi siapakah sosok wanita tersebut? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan si pria pemerkotek yang ada di depan Tianchen itu mendekat ke arahnya sembari berkata, "Bocah, kau ingin bermain sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadisnya ya? Kau pikir kau punya kesempatan besar hanya dengan tongkat logam itu? Lihat itulah akibat kalau kau mau pamer." Namun sembari si pria itu berkata, di sini salah satu temannya pun menyadari akan sesuatu dan ia pun berkata, "Tunggu, ada yang aneh. Bos dan lainnya sedang berjaga di luar. Bagaimana bocah ini bisa masuk?" Tianchen yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun menempali, "Akan kukatakan sekali lagi, lepaskan dia." Namun nampaknya di sini si pemerkotek itu masih ngeyel dan dia mengandalkan pistol yang ia pegang. Dan tanpa aba-aba di sini diperlihatkan Tianchen yang menendang pria yang ada di hadapannya itu, yang terhempas cukup jauh sehingga terlempar keluar dari dalam gedung tersebut. Dan lalu teman yang ada di sana mencoba menyandra wanita yang dia pegang sebelumnya, tetapi dengan sangat cepat di sini Tianchen pun melemparkan tongkat besi yang ada di tangannya, yang membuat si pria sebelumnya tewas seketika. Dan setelah itu kini diperlihatkan Tianchen yang menyapa semua sandera yang ada di sana, dan nampaknya di sini Tianchen juga mengenali semua orang yang ada di sana. Dan sepertinya orang-orang itu adalah teman sekelas dari Suo Tianchen yang menaiki bus sekolah sebelumnya. Tapi di sini Tianchen tidak mengetahui kenapa mereka semua bisa terdampar di sini. Jadi wanita sebelumnya itu pun menjelaskan kepadanya, saat di perjalanan ada seseorang yang berubah. Kemudian kami berpencar setelah kejadian di mobil itu. Kami berkeliaran sampai kami berakhir di sini. Mendengarkan penjelasan wanita itu, di sini nampaklah Suo Tianchen sudah cukup mengerti akan situasinya, tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menyapanya sembari berkata, "Suo Tianchen, lama tak jumpa. Apa kau masih ingat aku?" Dan nampaknya di sini Tianchen pun mengenali sosok itu. Dia bernama Shaolin. Dan nampaknya orang itu sering membuli Tianchen saat di sekolah bersama dengan Gao Fei. Jadi di sini Tianchen tidak mempedulikan orang itu dan dia langsung berbalik dan berusaha meninggalkan tempat itu. Namun di sini Shaolin itu berusaha sok baik terus-menerus di hadapan Tianchen yang kini sudah berubah menjadi manusia evolusi. Tapi nampaknya di sini Tianchen tidak ingin berurusan lebih jauh dengan pria itu. Jadi dia pun berusaha menjauh, tapi di sini Shaolin terus saja menggodanya. Tawaran demi tawaran dia berikan, dan dia mencoba menawarkan uang kepada Tianchen. Tapi di sini lagi-lagi Tianchen menolak hal itu, yang membuat Shaolin ini menjadi cukup emosi dan memanggil-manggil nama dari Tianchen sebagai seorang yatim piatu. Sontak hal itu pun membuat Tianchen menjadi naik pitam dan dia pun menampar wajah dari Shaolin ini, dan sembari mencekik leher dari Shaolin, di sini Tianchen pun berkata, "Aku paling benci kalau dipanggil yatim piatu." Dan lalu teman-teman Tianchen yang lainnya yang melihat kejadian itu di sini nampak mencoba melerai mereka dan mencoba menyuruh Shaolin untuk meminta maaf kepada Tianchen. Dan nampaknya hal itu meluluhkan hati dari Tianchen, jadi dia mencoba memaafkan Shaolin kali ini, tetapi tidak untuk yang kedua kalinya jika Shaolin mengulang kejadian yang sama. Dan lalu setelah itu mereka semua pun keluar dari gedung tersebut dan mereka bertemu dengan kelompok Li Wuyu. Dan nampaknya di sini Li Wuyu sudah berubah 180 derajat sikapnya karena dia sudah mengetahui kemampuan yang sebenarnya dari Tianchen.
Dan nampaknya di sini Tian Chen meminta kepada Li Wuyu untuk membawa semua sandera itu ke kota Longhua, tepatnya di base camp mereka, karena dia adalah teman sekelas dari Tian Chen dan dia tidak mampu mengurus semua itu sendiri. Dan nampaknya di sini Li Wuyi menyetujui hal itu, dan dengan tatapan yang sangat menakutkan dia pun berkata kepada teman dari Tian Chen itu, "Kalian semua dengar, aku menerima kalian hanya karena Tian Chen. Lebih baik kalian kerja keras selama 2 hari mendatang. Base camp kami tidak menerima pemalas. Siapa yang ketahuan molor akan diusir." Dan lalu kini Sin pun beralih ke malam hari, diperlihatkan Tian Chen yang terus saja bermeditasi dan mencoba meningkatkan kemampuannya. Tetapi tiba-tiba saja di sini dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi dia langsung mengaktifkan mode deteksinya. Dan dia mengetahui bahwa ada zombie tingkat 2 yang datang mendekat menuju ke arah base camp mereka. Dan lalu kini Sin pun memperlihatkan teman-teman Tian Chen sebelumnya yang sedang mengangkut bahan makanan naik ke atas mobil untuk dibawa ke kota Longhua. Tapi tiba-tiba saja saat Shaolin sedang mengangkat sebuah barang, dia melihat ada seseorang yang datang mendekat. Tapi setelah dia melihat dengan jelas, ternyata yang datang itu bukanlah seorang manusia, melainkan seorang zombie yang bermutasi ke tahap kedua yang bernama Sharp Claw. Jadi dengan sangat ketakutan di sini Shaolin langsung lari terbirit-birit dan menjauh dari arah monster itu. Dan tiba saatnya di mana Sharp Claw itu menemukan salah seorang mangsa, yaitu teman Tian Chen sebelumnya yang kakinya terluka dan tidak mampu melarikan diri. Dan dia bersiap untuk menyantap, tapi tiba-tiba saja sebuah tembakan melayang tepat ke arah kepalanya, dan nampaknya itu dilayangkan oleh wanita yang akan diperkotek sebelumnya. Dan sembari menembak terus, nampaknya di sini monster Sharp Claw itu tidak merasakan efek sama sekali dan dia semakin mendekat ke arah wanita itu. Tapi tiba-tiba saja di sini Tian Chen datang untuk menyelamatkan mereka berdua, dan dia pun menyuruh temannya itu untuk pergi bersembunyi karena mereka akan menjadi penghalang jika mereka terus tetap berada di sana. Dan lalu kini Sin pun memperlihatkan Sharp Claw itu yang melayangkan sebuah serangan ke arah Tian Chen. Tapi untungnya di sini Tian Chen mampu menghindari serangan itu, dan sembari itu dia pun bergumam, "Tipe Sharp Claw, wujud terkuat di bawah level 3. Dan Sharp Claw ini mempunyai pupil warna hitam. Di dalam tubuhnya pasti mengandung kristal meteor. Mereka berdua sudah pergi, aku bisa bergerak bebas sekarang." Dan lalu tiba-tiba saja di sini Tian Chen melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Sharp Claw. Tapi nampaknya serangan itu masih mampu ditepis. Tapi di sini Tian Chen tidak tinggal diam saja, dia kembali melayangkan sebuah tinjuan yang tepat menghantam wajah dari Sharp Claw. Tapi nampaknya serangan itu belum berefek cukup kuat. Jadi di sini Tian Chen memutuskan untuk bertarung secara serius, dan dia pun menggunakan kemampuan tahap 2-nya, yaitu dia mengeluarkan armor merah di sekujur tangannya. Dan dengan kemampuan itu dia mampu mengimbangi serangan dari Sharp Claw kali ini. Dan dengan sangat mudah di sini Tian Chen mampu memutuskan salah satu tangan dari Sharp Claw yang ada di hadapannya. Dan tidak hanya sampai di situ, kali ini Tian Chen kembali melayangkan sebuah serangan yang tepat menghantam wajah dari Sharp Claw itu, dan itu sebagai sebuah pertanda berakhirnya pertarungan. Dan setelah itu diperlihatkanlah Tian Chen yang bergumam dalam hatinya, "Pertarungan ini sangat menguras tenaga. Sekarang aku harus bisa memakai penguatan otot selama lebih kurang 5 menit. Hadiah terbesar dari pertarungan ini adalah kristal meteor. Bisa dibilang ini adalah kristal meteor level 3. Bagus sekali bisa menemukan kristal dengan kualitas seperti ini pada Sharp Claw level 2. Meskipun ini hanya kristal meteor level 3, ini permata yang cukup memuaskan dibandingkan di kehidupanku sebelumnya. Orang yang di bawah level 3 akan menghadapi pertarungan besar untuk mendapatkan benda ini." Dan lalu tidak lama setelah itu Li Wuyi kini datang untuk membantu pertarungan yang dilakoni oleh Tian Chen. Tapi sesaat setelah mereka sampai, mereka cukup terkejut karena di sini Tian Chen sudah berhasil mengalahkan monster itu. Dan sembari itu kini diperlihatkan Li Wuyi yang berjalan mendekat ke arah Tian Chen. Dan sembari itu dia berkata, "Suo Tian Chen, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu.
Kalau kau tidak mau menjawab, itu juga tidak masalah. Monster ini kau yang membunuhnya sendiri. Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Tian Chen pun menimpali apakah ada masalah tentang hal itu. Dan lalu di sini Liu Yi kembali lanjut berkata, kemudian apa ada tato khusus di badanmu? Mendengarkan hal itu, di sini tatapan dari Tian Chen menjadi serius sembari berkata, tato, maksudmu motif itu ya? Kalau aku menyebut ini adalah pola noda. Dan dengan seketika di sini Tian Chen pun memperlihatkan pola nodanya yang tepat berada di tangannya, sehingga membuat Liu Yi dan Lin Qin menjadi cukup terkejut. Dan ia pun berkata, nampaknya kau lebih mengetahui jauh dari kami. Dan lalu di sini Lin Qin pun berkata, kami sudah banyak melihat zombie yang berevolusi menjadi monster. Sedikit yang bisa bertarung dengan mereka sendirian, termasuk bos kami. Dia pernah membunuh 3 monster merah keunguan besar sendirian. Mendengarkan hal itu, di sini Tian Chen pun kembali berkata, monster merah keunguan besar itu seharusnya infeksi tahap 2 yang normal, yang bisa memanggil teman zombinya kan? Lin Qin yang mendengarkan hal itu, di sini dia kembali menjawab, ya monster yang itu, jadi kau pernah melawannya sebelumnya. Mendengarkan hal itu, di sini Tian Chen pun menjadi cukup tertarik sembari berkata, melawan 3 infeksi tahap 2, kapan itu terjadi? Lin Qin yang mendapatkan pertanyaan itu kembali bertanya, itu terjadi bulan lalu. Dan bos kami memiliki sebuah tato yang berbentuk segitiga tepat di dadanya. Tian Chen yang mendapatkan penjelasan itu, di sini dia mulai bergumam sembari berkata, tato segitiga di dada ya? Kalau tidak salah itu tipe khusus kekuatan. Setidaknya dia di puncak tahap 1. Bahkan tahap 2 kemajuan seperti ini, dia pasti jenius. Tunggu tato segitiga. Dan lalu setelah menyadari hal itu, di sini Tian Chen pun menggenggam tangan Lin Qin sembari berkata, siapa nama bosmu? Dan sembari terbata-bata, di sini Lin Qin pun menjawab, Hu Feng. Kenapa memangnya? Mendengarkan hal itu, di sini Tian Chen pun lanjut bergumam, Hu Feng, bukankah itu si level 5 kaisar tinju? Orang yang tak tertandingi, yang mampu menghadapi gerombolan zombie yang tak ada habisnya. Dan setelah mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Tian Chen memutuskan untuk pergi menemui bos dari Liu Yi ini yang bernama Hu Feng. Namun dari balik sela-sela pembicaraan itu, sebuah masalah kembali muncul dan nampaknya ada segerombolan orang yang datang menghampiri markas mereka itu. Dan sepertinya orang-orang itu berasal dari kelompok lain yang berada di kota Longhua. Dan di sini Lin Qin pun lanjut menjelaskan kepada Tian Chen bahwa di kota Longhua selalu menjadi tempat yang kacau. Ada kekacauan gelombang yang besar ketika virus itu meledak. Tetapi daerah pengembangan yang jauh dari pusat kota masih relatif aman. Jadi kelompok dan keluarga yang punya kuasa menetap di daerah perkembangan. Dan keluarga Sao dan bos kami Hu tidak pernah bergaul. Dan juga geng pakaian merah yang kusebutkan adalah anak perusahaan dari keluarga Sao. Dan lalu sepertinya keluarga Sao itu sangatlah kuat, karena meskipun kita tidak menghitung anak perusahaannya, dia sudah memiliki 4 evolver di bawah komandonya. Bos kami Hu mungkin dikenal sebagai yang terkuat di kota Longhua, tapi sulit bagi 2 kepalan tangan melawan 4 pasang tangan. Dan lalu kini Sin pun beralih ke beberapa saat kemudian. Diperlihatkan Liu Yi yang turun tangan sendiri untuk menemui utusan dari keluarga Sao itu. Dan nampaknya di sini Liu Yi sangat terkejut melihat sosok yang datang itu. Dan nampaknya di sini Liu Yi mengenali orang itu bernama Han Li. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Shaolin yang menyapa Han Li yang baru turun dari mobil itu. Dan nampaknya Han Li ini mengenali sosok dari Shaolin. Dan sepertinya Shaolin ini adalah satu-satunya putra kandung dari pemimpin keluarga Sao. Dan setelah melihat banyak anggota geng dari ayahnya yang hadir di sana, di sini Shaolin pun meminta kepada Han Li untuk membalaskan dendamnya terhadap Tian Chen. Han Li yang mendengarkan permintaan itu langsung seketika saja menyetujuinya. Dan sembari itu dia pun berteriak memanggil nama Suo Tian Chen untuk segera keluar dari persembunyiannya. Namun nampaknya di sini Liu Yi bersikukuh untuk tidak menyerahkan Suo Tian Chen begitu saja. Tapi sesaat setelah itu mata dari Liu Yi ini terbelalak.
karena melihat Han Li ini ternyata sudah berubah menjadi seorang evolver. Dan nampaknya kali ini keluarga Shao sudah memiliki 5 evolver karena ditambah Han Li yang baru saja mencapai tingkat pertama. Melihat hal itu, di sini Shaolin semakin sombong dan dia merasa percaya diri akan mampu membalaskan dendamnya terhadap Tian Chen. Padahal sebelumnya Tian Chen itu menyelamatkan mereka dari kawanan penjahat-penjahat. Dan lalu tidak lama setelah itu kini diperlihatkan Tian Chen muncul di hadapan mereka semua. Dan nampaknya di sini Tian Chen berniat bertarung melawan Han Li. Tetapi di sini Liu Yi memperingatkan Tian Chen bahwa Han Li itu bukanlah orang yang mudah dilawan. Berhati-hatilah, orang ini adalah petinju dari pasar gelap dan dia sudah menang selama bertahun-tahun. Perjudian tinju pasar gelap diselenggarakan oleh keluarga Shao dan dia adalah tipe petarung terbaik mereka. Dia berlatih Muay Thai dan dijuluki Iron Flash karena kecepatan tinjunya. Mendengarkan penjelasan itu, di sini nampaknya Tian Chen tidak bergeming sedikit pun. Dia hanya cuek menanggapi semua hal itu dan mencoba menyalakan rokoknya. Tetapi tiba-tiba saja di sini Han Li menyerangnya dengan sebuah kepalan tinju. Tapi sebelum Han Li berhasil mendaratkan serangan itu, di sini Tian Chen lebih dulu mendaratkan sebuah serangan yang membuat tubuh dari Han Li ini menjadi berlubang. Sontak hal itu pun membuat Liu Yi menjadi sangat terkejut melihat Han Li yang sudah berubah menjadi evolver dikalahkan dalam satu kali pukulan. Shaolin yang melihat hal itu, di sini dia nampak sangat panik dan sembari itu dia pun mengambil senjata yang dipegang oleh bahannya dan mencoba mendorongkannya ke arah Tian Chen. Tapi tiba-tiba saja di sini diperlihatkan Han Li yang kembali bangkit dan nampaknya dia berhasil selamat dari serangan sebelumnya. Dan nampaknya kemampuan sebenarnya dari Han Li ini adalah mampu meregenerasi tubuhnya secara instan. Jadi dia dapat pulih dengan secepat mungkin dari serangan yang diterima sebelumnya. Tapi setelah bangkit, di sini Han Li nampaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan itu dan dia berencana untuk pergi dari sana dan membawa Shaolin bersamanya. Tetapi di sini nampaknya Han Li salah paham terhadap Tian Chen. Dia mengira Tian Chen akan membiarkan mereka kabur dari sana hidup-hidup. Dan lalu setelah mendengarkan pernyataan itu, di sini Han Li kembali mencoba bernegosiasi dengan Tian Chen dan dia berkata, karena kita berdua evolver, jadi kita tidak perlu saling melukai. Kita akan biarkan masalah ini berlalu. Ada urusan yang harus kukerjakan. Kami akan pergi dulu. Tapi nampaknya di sini Tian Chen masih ngotot dan sembari memasang wajah yang menakutkan, dia pun berkata, siapa yang memberi kalian izin untuk pergi? Shaolin, aku sudah memaafkanmu sekali. Kau pikir aku akan membiarkanmu lagi? Tidak ada kesempatan kedua bagimu. Kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Melihat tatapan Tian Chen yang begitu menakutkan, di sini Han Li mencoba kembali bernegosiasi dan sembari itu dia berkata, saudara Tian Chen, Shaolin adalah satu-satunya putra dari bos kami. Jangan begitulah, biarkan dia minta maaf dan lupakan semua ini. Tapi di sini Tian Chen tidak memperdulikan semua hal itu. Dia menyuruh Han Li untuk enyah saja. Dan dengan sangat cepat di sini Tian Chen pun melayangkan sebuah serangan yang membuat tubuh Han Li terhempas. Dan kini berdirilah sosok Tian Chen yang begitu menakutkan di hadapan Shaolin. Dan tanpa aba-aba di sini Tian Chen pun langsung mencekik leher dari si Shaolin ini. Han Li yang melihat kejadian itu, di sini nampaknya dia tidak memiliki pilihan lain selain bertarung sampai mati untuk menyelamatkan putra satu-satunya dari bos mereka. Dan dengan cukup percaya diri, di sini Han Li mencoba melayangkan kembali sebuah serangan tepat menuju ke arah Tian Chen. Tapi nampaknya semua serangan yang dilayangkan oleh Han Li itu mampu ditahan dengan sangat baik oleh Tian Chen. Dan tibalah di suatu saat di mana Tian Chen menggenggam kedua tangan dari Han Li ini. Dan nampaklah Tian Chen sudah mulai mengeluarkan pola nodanya sehingga kekuatannya bertambah berlipat ganda. Dan dia mampu mematahkan tangan dari Han Li ini. Dan sembari berjalan menjauh, di sini Tian Chen pun mengatakan kepada Han Li,
Kau bukanlah tandinganku, enyah sajalah kau. Namun tiba-tiba saja di sini Hanli mencoba kembali meluapkan energinya. Dia memaksa tubuhnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi setelah hal itu dia coba lakukan, di sini tiba-tiba saja dia terkena efek rebound dikarenakan kekebalan virusnya yang masih belum cukup untuk melawan virus yang sedang dia rangsang. Jadi itu tidaklah mungkin baginya untuk memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Dan lalu lanjut kini Tian Chen pun menjelaskan bahwa ini adalah sebuah keguguran. Keguguran adalah penyimpangan di antara orang yang terinfeksi dan mereka adalah para evolver yang gagal dalam proses evolusi. Beberapa evolver tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan lebih, jadi mereka merangsangnya lebih dan lebih lagi tanpa pengendalian proses evolusi. Kekebalan virus para evolver meningkat saat proses evolusinya, dan kekuatan yang didapat dari pola noda juga semakin meningkat. Dan saat kekebalan virus mereka tidak bisa menahannya, tubuh mereka akan bermutasi, kesadaran menghilang dan mereka bukan lagi manusia. Dan setelah menjelaskan hal itu, di sini nampaklah Tian Chen menyuruh Li Wui untuk masuk ke dalam gedung karena pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Dan tanpa aba-aba, di sini Tian Chen pun langsung mengaktifkan kemampuan tingkat keduanya. Dan dia pun saling bertukar pukulan dengan Hanli, dan nampaknya kekuatan serangan dari Tian Chen di sini bukan main-main, karena dalam sekali diserang dia mampu menghancurkan sebagian tubuh dari Hanli. Hanli yang menerima serangan itu, di sini nampak kekuatan regenerasinya itu melemah, dan dia masih menyadari bahwa kemampuannya itu lebih rendah dibandingkan Tian Chen. Jadi dia berusaha untuk melarikan diri, dan nampaknya di sini Tian Chen membiarkan hal itu terjadi begitu saja dan dia tidak mengejar Hanli yang melarikan diri itu, dan dia pun lanjut untuk menghajar Shaolin kembali. Tetapi sebelum Tian Chen menghabisi Shaolin, di sini Li Wui datang untuk meminta Tian Chen melepaskan Shaolin dan mencoba memaafkannya kali ini saja. Karena jika Shaolin mati di sini, maka seluruh keluarga Shao akan memburu Tian Chen sesaat setelah mereka sampai di kota Longhua. Tapi nampaknya di sini Tian Chen tidak mempedulikan semua hal itu. Dia langsung memelintir kepala dari Shaolin yang membuatnya tewas seketika. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Tian Chen yang kembali bermeditasi, dan sembari itu dia bergumam dalam hatinya, aku ingat betul kalau aku mendeteksi 2 monster level 2, tapi yang kulawan hanya satu tipe Sharp Claw. Jadi kemana yang satunya lagi? Volen tadi sudah berada di luar jangkauanku, dan di sekitar sini tidak ada keberadaan monster lain. Apa pendeteksiku meleset ya? Ya sudah, aku juga hampir pulih. Walaupun ada musuh lagi, aku pasti bisa menanganinya. Tidak ada yang perlu ku khawatirkan. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku. Sedikit lagi pola noda akan menutupi seluruh tanganku. Sudah saatnya aku mendapatkan pola noda yang baru. Saat aku memasuki level 2, tatonya akan semakin melebar dan kekuatan virus dalam tubuhku juga akan semakin meningkat. Agar bisa mengendalikan kekuatan ini dengan baik, aku harus menyempurnakannya dengan mendapatkan pola noda yang baru. Apakah seseorang bisa mendapatkan sebuah tato baru? Itulah yang memisahkan level 2 yang kuat dan level 2 yang lemah. Itulah penghalang seseorang untuk mencapai level ketiga. Kebanyakan evolver lain akan menunggu sampai mereka ada di puncak level 2, barulah mereka akan mendapatkan tato baru, dikarenakan persentase keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kenyataannya semakin cepat seseorang memperoleh tato baru, semakin kuat pondasi yang akan memberikan banyak kemajuan di saat mencapai level 3. Di kehidupanku sebelumnya aku juga memperoleh tato baru. Saat di puncak level 2, aku menghabiskan banyak waktu untuk itu. Itulah kenapa kekuatanku biasa-biasa saja. Tapi sekarang aku akan menggabungkan pondasinya di awal level 2 agar kekuatanku tidak terkalahkan. Dengan pengalamanku dulu, aku sudah punya pengetahuan tentang cara mendapatkan tato baru. Memang terlalu memaksa untuk mendapatkan tato baru di level 2. Kekuatan virusku masih belum cukup. Sudah waktunya aku gunakan ini. Ada banyak cara untuk menyerap kristal meteor. Ada yang langsung ditelan, ada juga yang menyerap
kekuatan kristal itu sendiri, tapi ada cara terbaik adalah metode fusi darah. Pertama, buatlah sebuah luka di titik awal pola noda dan membuat darahmu untuk menentukan energi yang ada di dalam kristal. Kristal meteor level 3 seharusnya bisa membuatku menerobos sampai level 2 menengah, tapi aku akan menggunakan energi ini untuk mengumpulkan tato baru dulu. Dan dengan seketika di sini Tianchen pun berteriak sangat kesakitan diakibatkan dia menyerap pecahan kristal itu. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Tianchen yang sudah berhasil memperoleh pola tato barunya, dan dia kini sudah mampu merubah kedua lengannya menjadi diselimuti oleh armor merah. Dan nampaknya kekuatan dari Tianchen kini sudah berlipat ganda. Tetapi sesaat setelah memeriksa kekuatannya itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang melemparkan sebuah kantong, yang dimana isi kantong itu berisi sebuah senjata dan 2 pecahan meteorit Tianchen sebelumnya, dan dia pun langsung mengejar orang yang melemparkan kantong sebelumnya. Tapi di saat dia mengejar orang itu, dia menyadari bahwa itu adalah Guru Luo yang datang membawakannya senjatanya juga pecahan meteorit sebelumnya. Dan lalu di sini nampaknya Guru Luo sudah memiliki kesadarannya sendiri. Jadi dia berniat pergi untuk meninggalkan Tianchen, tapi di sini Tianchen membujuknya untuk ikut bersamanya karena dia memiliki cara agar Guru Luo itu bisa mengendalikan kemampuannya dan tidak perlu mengkonsumsi makanan mentah serta darah manusia lagi. Jadi untuk tahap awalnya di sini Tianchen pun memberikan darahnya untuk dihisap oleh Guru Luo. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Pada chapter kali ini kita telah melihat Tianchen yang kini kembali mendapatkan sebuah buff yang dimana kekuatannya itu sudah mulai berlipat ganda. Jadi mungkinkah armor dari tubuh Tianchen itu nantinya akan memenuhi sekujur tubuhnya setiap kali dia meningkatkan kekuatannya? Jadi tolong tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya Mas Bro, dan kita akan membahas hal itu lebih jauh. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.